Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashili Matlil Al-Jurumiyah yang disusun oleh Syekh Ahmad Ibn Thabit Ibn Sa'id Al-Wasabi hafizahullahu ta'ala. Dan di video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan tentang tanda-tanda i'rab ya. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda i'rab rafa, kemudian tanda i'rab nasab dan tanda i'rab khafad atau jar. Ya, dan di sini insyaallah kita akan masuk ke tanda i'rab yang keempat, yaitu jazm atau kata yang majzum. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Alamatal jazmi. Ini taknya dipanjang ya teman-teman ya. Alamata al jazmi. Asalnya alamatani. Ya, dua tanda gitu. Tapi karena dia posisinya mudhaf, maka nunnya dibuang. Alamata al jazmi. Ya, dua tanda jazm. Baik, berkata Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah, qala walil jazmi alamatani, as-sukun wal hadfu. Adapun bagi kata yang beri'rab jazm, maka ia memiliki dua penanda atau dua alamat. Yang pertama adalah as-sukun, kemudian yang kedua adalah al-hadfu. Ya. Baik. Kita baca syarah dari Syekh Ahmad Ibn Thabit hafizahullahu ta'ala terkait perkataan beliau ini ya, perkataan Al-Imam Ibnu Ajurrum yang tadi kita baca. Beliau katakan, aqulu, saya berkata, lamman taha minal kalami ala alamatil khafdi akhadha yatakallamu ala alamatil jazmi fadhakara annaha alamatani ihdahuma asliyatun wahiyas sukun wathaniyatu naibatun anha inda adamiha wahiyal hadfu. Ya, kata beliau, tatkala beliau telah selesai dari pembicaraan terkait tanda-tanda khafad, maka beliau mulai berbicara tentang tanda-tanda jazm. Dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya jazm ini memiliki dua alamah atau dua tanda. Yang salah satunya, yang pertama ini adalah tanda asliyah, tanda yang asli yaitu sukun. Kemudian yang kedua adalah naibatun anha, penggantinya saat tidak ada dia. Tidak ada tanda yang pertama, tidak ada sukun, maka diganti dengan yang kedua. Itu maksudnya wahyal hadfu, yaitu membuang. Ya, pembuangannya atau membuang. Jadi ada dua tanda di sini teman-teman. Ya, tanda jazmnya suatu kata, dan ini hanya terjadi pada fiil ya. Karena isim nggak ada yang jazm, ya hanya fiil saja yang jazm. Yang pertama adalah sukun, kemudian yang kedua adalah al-hadf atau membuang. Baik, famata wajadta fil kalimati wahidatan min hatainil alamataini arafta annaha majzumatun. Kapan saja engkau mendapati pada suatu kata salah satu dari dua tanda ini, maka engkau dapat mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah kata yang beri'rab jazm atau kata yang dijazm. Baik. Kemudian beliau lanjutkan maudhi'us sukun. Nah, di sini beliau sebutkan tempat-tempat sukun. Ya, kapan sih suatu kata dijazmkan pakai sukun? Nah, di sini beliau katakan qala. Al-Imam Ibnu Ajurrum berkata, fa ammas sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'is sahihil akhiri. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazmnya suatu fi'il atau suatu kata ya pada fi'il mudhari yang sahihul akhir.
yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Ya, apa yang dimaksud dengan huruf sahih? Nanti akan kita simak penjelasan dari Syekh Ahmad Ibnu Sabit. Ya, jadi beliau di sini jelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Ajurrum ini. Oke, kita simak syarahnya. Aku katakan, kata Syekh Ahmad Ibnu Sabit, as-sukunu huwal alamatul asliyatu lil jazmi kama taqaddama. Sukun adalah tanda asli dari i'rab jazm, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ya, sebelumnya kan udah dijelaskan tadi ya, bahwa sukun ini adalah alamah asliyah atau tanda asli jazmnya suatu kata. Walihada bada'a bihil musannifu, oleh karenanya musannif yaitu Imam Ibnu Ajurrum, penulis kitab Matan al-Ajurrumiyah ini, memulai dengannya, dengan sukun. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kenapa Al-Imam Ibnu Ajurrum memulai dengan sukun dulu bukan dengan hadzf, ya, jawabnya karena sukun adalah tanda asli, ya, alamat asliyah. Wa huwa yakunu alamatan ala jazmil kalimati fi mawdi'in wahidin, dan dia menjadi tanda atas jazmnya suatu kata pada satu tempat saja. Wa huwal fi'lul mudhari'us sahihul akhiru, yaitu fi'il mudhari' yang sahihul akhir. Huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Ya. Apa yang dimaksud sahihul akhir? Di sini beliau jelaskan wa ma'na qaunihi sahihul akhiri, dan makna dari ucapan beliau as-sahihul akhir, ya, maknanya adalah anna akhirahu laisa muntahiyan biharfin min hurufil illati tsalatsati, bahwasanya huruf terakhirnya atau bagian akhir dari fiil ini tidak diakhiri dengan huruf, ya, yang termasuk dari huruf-huruf ilah yang jumlahnya ada 3. Wahyal alifu wal waw wal ya'u, yaitu huruf alif, huruf waw, huruf ya. Ya, jadi maksud sahihul akhir, fi'il mudhari yang sahih akhirnya itu adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan huruf ya. Ya, ada fi'il mudhari huruf terakhirnya bukan alif, bukan waw, bukan ya, maka itu disebut dengan sahihul akhir. Ya. Famithalul fi'lil mudhari'i sahihil akhiri al-majzumi qauluka. Contoh fi'il mudhari' yang sahihul akhir yang berada dalam keadaan jazm, ya, dijazmkan, adalah ucapan engkau, lam yuhmil zaidun auladahu. Ya, Zaid tidak yuhmil itu meremehkan atau menyia-nyiakan, ya. Jadi si Zaid tidak menyia-nyiakan anak-anaknya. Ya, perhatikan di sini teman-teman, ada fi'il mudhari yang majzum yuhmil. Ya, yuhmil ini majzum karena ada huruf lam yang menjadi adatul jazm, ya, huruf jazmnya, ya, yang menjazmkan fi'il mudhari. Nanti kita akan bahas di bab jawazim, ya. Jawazim, kata-kata atau huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Nah, salah satunya adalah lam. Nah, perhatikan di sini teman-teman, kata yuhmil ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Kenapa dikatakan sahihul akhir? Huruf terakhirnya huruf lam. Ya, huruf lam ini bukan termasuk huruf ilat. Ya, huruf ilat tadi kita sebutkan ada 3, alif, wawu, ya. Ya, alif, wawu, ya. Lam tidak termasuk, maka ini dikatakan fi'il mudhari sahihul akhir. Ya, paham ya teman-teman ya? Baik, kemudian seperti biasa beliau membawakan firman Allah, wa qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Dan firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Surat Al-Ikhlas ayat 3. Di sini ada 2 fi'il mudhari yang berada dalam keadaan majzum, yalid, yulad. Ini fi'il mudhari dua-duanya, ya, yalid, yulad. Dan fi'il mudhari'nya ini sahihul akhir, huruf terakhirnya huruf dal. Ini juga sama, huruf dal, bukan huruf ilat, ya.
Fakullun min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi sukunu dhahiru ala akhirih li'annahu sahihul akhiri. Dan setiap dari kata yuhmil, kemudian yalid, kemudian yulad pada contoh-contoh yang tadi kita sebutkan, yuhmil yang ini, kemudian yalid yang ini, kemudian yulad yang ini teman-teman, ya. Setiap kata yuhmil, kata yalid, kata yulad, semuanya adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan huruf lam. Ya, karena sebab huruf lam ba di sini sababiyah ya. Ba di sini sababiyah maksudnya karena sebab huruf lam dia dijazm karena adanya huruf lam yang masuk ke fi'il tersebut. Nah, tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di akhirnya. Ya, karena dia adalah sahihul akhir. Karena ini adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Jadi fi'il mudhari sahihul akhir itu dijazm pakai sukun ya teman-teman ya. Sukun zahir, sukun yang nampak. Ya, sukun yang jelas terlihat. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini tanda yang pertama ya. Tanda yang pertama dari tanda-tanda jazm. Oke, jadi kesimpulannya di sini tanda jazm itu ada dua ya. Ada yang dijazm pakai sukun, ya, ada yang dijazm pakai hadzf. Gitu. Yang dijazm pakai sukun yaitu fi'il mudhari yang sahihul akhir, yakni yang akhirnya bukan huruf ilat, bukan alif, bukan wawu, bukan ya. Ya, jadi kalau kita menemukan fi'il mudhari ini, kita lihat huruf terakhirnya teman-teman. Alif bukan, wawu bukan, ya bukan. Kalau tidak termasuk salah satu dari yang ini, tidak diakhiri alif, tidak diakhiri wawu, tidak diakhiri ya, maka dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Ketika dalam keadaan majzum atau dijazmkan, ya maka wajib dijazm pakai sukun zahir, ya sukun yang nampak, yang terlihat. Ya, jelas ya teman-teman ya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya pembahasan kita untuk tanda yang pertama dari tanda-tanda jazm, dan insyaallah di video selanjutnya kita akan membahas tanda yang kedua yaitu al-hadzf. Kapan kata dijazm pakai hadzf dan apa yang dimaksud dengan hadzf ini insyaallah akan dibahas di video selanjutnya. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.